Puji nama Tuhan, malam hari ini kita disatukan oleh Tuhan melalui media Google Meet ini untuk kita kembali bersekutu, memuji, memuliakan Dia, dan Dia hadir di tengah-tengah kita saat malam hari ini. Kita akan puji, muliakan Dia, kita akan pujikan hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah adalah sumber kekuatan kita. Yang setuju katakan amin, saudara, dengan jempol saudara. Puji nama Tuhan. Kalau tahun 2020 Tuhan memberikan kita kekuatan, maka di tahun 2021 kekuatan yang dari Tuhan semakin tercurah bagi kita semuanya. Dan kita akan terus mengecap segala kebaikan Tuhan, terlebih kita mengingat segala kasih-Nya yang sangat luar biasa yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku telah terbukti. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Diaken Hadi Susilo. Saya persilakan. Segala puji hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Kau senantiasa memberkati kami sepanjang hari ini. Istimewa Tuhan, Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah melalui Google Meet. Tuhan, biarlah malam hari ini Kau beracara, Roh Kudus-Mu bekerja dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Setiap umat-Mu yang bergabung pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Istimewa Tuhan memberkati, Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Tuhan mengurapi dan menguduskan. Setiap pelayan-Mu yang ambil bagian, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus campur tangan, sehingga ibadah malam hari ini memuliakan Engkau dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua yang bergabung di dalam Google Meet ini. Terima kasih Bapa, tentunya Tuhan hadir dan melawat setiap pribadi yang malam hari ini bergabung. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus ada dan berkarya di dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengawali ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Diaken Hadi Susilo untuk doa yang sudah dinaikkan membuka ibadah kita malam hari ini. Saya menyambut kembali semua saudara yang malam hari ini hadir. Selamat bergabung, selamat beribadah untuk kita semua bersatu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan salam dulu ke arah kamera dan juga di sekitar kita dengan namaste, kanan kiri, berikan senyum, saudara. Ya, senyum gini lebih nyaman ya, saudara ya, nggak tegang. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan puji Dia, Allah kita yang kekal, yang terus menyertai kita senantiasa. Mari kita puji Dia yang kekal. Kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Dialah pencipta langit dan meletakkan bumi,
telah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Dialah Allah, tiada yang lain. Mari kita boleh goyang-goyang sedikit saudara, yang kekal. Haleluya. Dan bersyukur padanya. Mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan meletakkan bumi. Kemuliaannya telah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Dialah Allah, tiada yang lain. Sekali lagi kita pujikan. Mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya. Dia yang mencipta langit dan meletakkan bumi. Kemuliaannya telah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Dialah Allah, tiada yang lain. Haleluya, Dialah Allah, tiada yang lain. Dialah Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Dialah Allah kita yang menciptakan aku dan engkau, sehingga malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk melayani, memuliakan nama Dia. Haleluya, dan biarlah senantiasa hati kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima sukacita surga. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, saudara. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan padam semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan padam semangatku, takkan hilang kekuatanku.
haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan padam semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, sukacita yang dari surga mengalir atas kita semuanya malam hari ini. Amin, saudara. Dan terlebih lagi, malam ini kita akan menerima berkat firman Tuhan sebagai bekal kekuatan kita untuk kita mengarungi hari-hari kita di tahun yang baru ini. Kita akan sambut firman Tuhan malam hari ini dengan pujian kasih dari surga mengalir saat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi
tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Untuk doa firman Tuhan, saya serahkan kepada Diaken Rio. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami, untuk kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pak Gembala yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Kami yakin firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih semua diaken yang sudah menaikkan doa-doa. Selamat malam keluargaku semua dimanapun Anda berada. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita bersama-sama telah memasuki tahun baru dan kita diingatkan bahwa kita sudah melaksanakan perjamuan kudus pada ibadah KKR tanggal 2 Januari beberapa hari yang lalu. Dan itu akan menjadi satu ingat-ingatan buat kita akan perjalanan kita tidak pernah sendiri. Tuhan sudah mengusahakan semua, baik perjalanan menuju ke sorga, Tuhan sebagai gembala berjalan depan kita, ataupun perjalanan kita masih di dalam dunia dari awal tahun 2021 ini, kita dituntun, dijagai, dipelihara oleh Sang Natal yang Immanuel itu. Dan ini yang harus kita ingat. Tahun ini tidak tahu banyak apa yang bakal terjadi dan itu manusiawi. Dan sebagai hamba Tuhan saya menyarankan untuk kita tidak cari tahu dengan cara-cara yang salah. Kita menerima, tidak tahu banyak hal, yang penting yang ku tahu, Tuhan tahu aku. Tolong pegang kalimat ini. Dan dari awal tahun 2021 yang kita hidupi, karena Tuhan memberikan anugerah hidup, kita telah menetapkan sasaran. Sasaran kita yang pokok adalah agar kiranya dengan dijadikannya kita gereja Tuhan, dijadikannya kita anak Tuhan, jadikannya kita ini umat pilihan Allah, adalah agar di dalamnya kita dapat mengisi dari apa yang telah dicanangkan oleh Tuhan. Apa itu? Yaitu dari semula agar kehendak sorga itu terlaksana di bumi. Seperti doa Bapak kami itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
kalau saya dan saudara sebagai anak Tuhan menjadi pelaku, pemeran dalam perjalanan hidup ini sebagai apa dan siapapun, tetapi saudara dapat mengisi durasi waktu di mana kita diberikan kesempatan anugerah hidup itu betul-betul bagian-bagian dari kehendak Tuhan terlaksana melalui hidup kita. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam proses sukses. Berjalan dalam proses sukses. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika keberhasilan yang kita capai itu hanya merupakan pemenuhan dari kehendakku sendiri, maka itu berarti kita sedang berjalan di dalam proses kegagalan. Walaupun kita sukses, mungkin secara lain-lain di dalam dunia ini. Maka apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di setiap langkah sesi kehidupan kita itu menjadi bagian dari penggenapan kehendak Tuhan, yang dimaui Tuhan terlaksana, yang diinginkan Tuhan itu terjadi, itu sungguh-sungguh menjadikan kita ini pribadi-pribadi yang sukses dan di mata Tuhan sangat dihargai. Ya, ingat itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hidup kita menjadi berarti. Kita boleh mencapai segala sesuatu, tetapi ternyata kita dalam hidup ini menjadi bagian dari penolakan pelaksanaan kehendak Tuhan. Maaf kata, orang yang begitu dan dijauhkan itu bukan kita. Orang yang model begitu adalah orang yang hidup dalam kutukan. Karena orang yang hidup dalam kutukan, hidup di dalam status dosa, itu tidak ada berkatnya sama sekali. Dan itu hanya kutukan, itu hanya segala macam hal yang menjadi arahan hidupnya adalah hal yang bertolak belakang dengan yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, itu diterangkan di dalam, nggak dibaca sekarang ya, Roma pasal 3 itu nanti saudara bisa baca. Di awal-awal itu ditunjukkan ya bahwa gagalnya manusia yang berdosa itu untuk memenuhi kehendak Tuhan. Tidak ada yang takut Tuhan, bahkan dikatakan tidak ada kebenaran pada diri manusia, tak seorang pun yang benar. Bahkan kalau toh ada landasan kebenaran, kebenarannya itu tak ubah dengan kain lara, kain gombal, kain kotor. Ya, dikatakan dia berjalan di dalam sumpah serapa, di dalam segala macam kegagalan. Nah saudara, tidak ada yang takut Tuhan, bla bla bla. Aduh, saya melihat itu, dijauhkan kiranya. Ini doaku sebagai hamba Tuhan. Baik kami sebagai hamba Tuhan, seluruh keluarga, tim pelayan, para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan Anda semua, ya para diaken, ya pelayan-pelayan Tuhan, korps saya, para pendeta yang evangelis, ditugasi di organisasi lain, dimanapun Anda berada. Saya berdoa dijauhkan itu. Nah puji Tuhan. Perjalanan tahun ini kita semua tahu. Kita masih melanjutkan PR-nya tahun 2020 ya. Ini fakta sejarah dunia. Bahwa kaitan dengan COVID-19, saudara yang dikasih Tuhan, ini sudah keputusan pemerintah yang semula udah ada aba-aba. Rencana tanggal 4 yang lalu, kalau tidak salah Januari, ya dunia belajar mengajar pendidikan sudah dilaksanakan jika dimungkinkan temu muka. Ya, sekolah langsung real di kelas. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu, berita juga sudah diviralkan, nasional juga menyampaikan, bahkan internasional, ya kondisi belum membaik. Bahkan ada rencana di Januari ini nanti sampai tanggal 20 sekian ya, kalau tidak salah 24, akan dilaksanakan PSBB untuk beberapa wilayah. Saudaraku yang utama DKI, Jawa Timur, ini termasuk Surabaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Dan ini mendunia. Apalagi kita mendengar ada berita, ya semoga salah dan kita tetap minta sama Tuhan agar Tuhan bertindak ya. Tapi tentu tidak ada yang terjadi lepas dari kontrol dan izin Tuhan. Dikatakan terjadinya mutasi gen ya dari
virus itu sendiri. Mutasi virus itu. Sehingga di beberapa tempat yang berita yang kita dengar cukup mengagetkan. Saya menyampaikan di awal ini tidak perlu kita galau. Tetapi yang saya katakan bahwa melebar, bukan cuma pandeminya saja, tapi dampaknya. Berbagai macam dampak, terutama ekonomi dan sebagainya, membuat manusia secara umum, kalau tidak benar-benar mau membangun diri, membenahi langkah, menata mindset hidup, maka tidak bisa tidak kegalauan yang mewarnai hidup. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, semua yang ada di hadapanku ini, di berbagai tempat engkau berada, engkau bukanlah orang dunia, walaupun masih di dunia. Engkau warga kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Maka cara menghadapinya beda. Maka firman yang saya sampaikan ini, mungkin suasana ini masih suasana kelam. Iya kan? Kalau kaitannya ini, kalau ditinjau dari kacamata ekonomi, kacamata ya tatanan secara dunia pada umumnya, sekuler, saudara yang dikasih Tuhan ini kelam kabut. Tapi kiranya kita tidak pakai cara dunia melihat. Ya, beberapa hari lalu masih diinfokan adik ipar dari Diaken Suko Purwanto, ya anggota TNI Angkatan Laut, yang berapa kali kalau saya dalam penerbangan karena beliau maaf bertugas dalam dinas protokoler untuk mengatur semua perjalanan dan penerbangan para perwira ya di Juanda Surabaya. Nah, sehingga kalau saya ketemu beliau ini dalam perjalanan pada waktu itu, beliau selalu nawarkan, apa yang perlu dibantu Pak? Bagaimana prosesnya ini? Saya akan atur semua dan sebagainya. Tapi selalu saya bilang, hendaklah selesaikan tugasmu. Ya, saya prajurit Kristus, ada panglima besar saya yang mengatur semuanya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Ini seorang anak Tuhan, cukup setia Tuhan. Berapa hari ini wafat, dipanggil Tuhan. Ya, diinfokan ya harus mengikuti protokol kesehatan dalam semua prosesinya. Nah, saudara masih saja seperti itu. Terus bagaimana Pak cara menyikapinya? Nah, yuk. PR boleh ada. Perjalanan masih belum plong ini ya. Saudara-saudara kena kasih Tuhan. Kita terus berdoa. Mohon tuntunan petunjuk Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, boleh nggak Pak nolak virus ini supaya segera meninggalkan? Boleh saja. Semua doa boleh. Ya, tentu tujuannya baik. Tetapi lebih daripada itu, daripada kita fokus sibuk memikirkan situasi sekeliling, Tuhan memberikan hikmat untuk saya sampaikan kepada kita semua. Yang lebih utama adalah mengkondisikan diri kita, baik itu secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Ini dapat disimpulkan gambaran yang sekarang ini. Kalau bicara imun, itu berarti jasmani. Kalau bicara iman, itu berarti rohani. Nah, ini yang harus kita kondisikan. Mana Pak prioritas lebih dulu, imun apa iman? Iman dong. Ya, iman aja. Nanti iman bagus. Tidak mustahil kalau memang surga belum butuh, imun meningkat. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk itu syaratnya apa? Nah, ini kita dapatkan PA malam hari ini. Coba kita buka Alkitab yang diambil dari Yosua 1 ayat 1 dan 2. Gambaran yang terjadi saat itu juga mungkin lebih seru juga. Karena aku Indra akan bacakan ayat itu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita katakan amin. Puji Tuhan. Firman selalu memberikan pencerahan. Yang percaya katakan amin. Semua, keluargaku dimanapun Anda berada. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ingat, orang hebat ini. Ya kan?
Sampai hari ini pun diakui 3 agama besar dunia. Moses. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi mati. Ini petunjuk buat kita bahwa ya inilah kehidupan manusia, ada batas. Seorang Musa mengemban rencana tujuan Tuhan yang dinyatakan untuk bawa umat Israel secara keseluruhan keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Laut Kosong dilewati. Padang gurun 40 tahun dijalani. Hebat, luar biasa. Banyak mujizat di situ. Yang dilakukan Allah dengan melibatkan Musa. Jadi yang bikin mujizat bukan Musa, ya. Ingat, tolong rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta-pendeta juga, evangelis. Kalau ada mujizat terjadi, itu jangan salah ngerti. Ya, kita tidak boleh salah ngerti bahwa, wah, aku melakukan mujizat. Tidak ada itu. Saya tanya, siapa yang mengerjakan mujizat? Saudara bergumam. Tuhan, ya. Nah, kita ini cuma mau dipakai, dilibatkan Tuhan. Itu, puji Tuhan, itu bagian dari kehendak Tuhan jadilah. Di bumi seperti di sorga. Bahwa kita menjadi alat. Ya, saya pakai istilah pulpoin yang murah, yang harga mahal. Ya. Mahal belum tentu tulisan bagus. Pilot ya murah 3.000, 1.500 bisa bagus, tergantung di tangan siapa. Nah, hidup saudara itu kayak gitu. Sesuatu mujizat barangkali, wah itu hal yang besar. Ini bukan, kita ini cuma dipegang aja sama Tuhan. Zaman dulu waktu kecil tuh ada kayak wayang titi atau angklung yang ada bonekanya itu kalau digoyang belakangnya itu gini-gini gitu loh, saudara. Nah, sebetulnya itulah kita manusia itu. Kalau sadar, wah aku hebat itu, janganlah. Tolong teman-teman semua. Rekan-rekan sahabatku semua. Ya. Tapi tetap juga bagaimanapun orang-orang yang melaksanakan ketaatan di dalam melaksanakan tujuan Tuhan, itu ada nama yang ditinggalkan, itu wajar. Kayak peribahasa. Ya, macan meninggalkan tutul. Ya kan? Gajah, gading, manusia, nama katanya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak usah cari nama. Tetapi kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, wajar kalau dikenang orang sampai di kemudian hari. Iya kan? Nah, itu tidak masalah. Tapi bukan itu tujuan kita. Jadi, orang hebat seperti Musa juga mati. Pertanyaannya, apakah gagal Tuhan? Sama sekali tidak. Manusia hebat bisa gagal. Tapi Tuhan dan rencananya tidak bisa gagal. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya, saudara, secara aplikatif, kita harus berpikir dalam perjalanan hidup ketika kita evaluasi diri. Mungkin ada kegagalan-kegagalan di masa lalu. Sudah. Ketika saudara ada sebagaimana ada seperti sekarang ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Ya. Ini yang paling penting. Jadi, ketika merasa bahwa mencapai ini, rendah hati, itu hanya bagian bonus Tuhan memberi kesempatan. Ketika kita dari sisi lain menoleh ke belakang rada malu, ada kegagalan-kegagalan. Tidak usah kecil hati, tidak usah ciut nyali. Tidak lantas mati gaya, mati langkah, jangan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak ada matinya anak Tuhan yang berjalan disertai Sang Immanuel. Yang setuju katakan amin. Itu. Artinya apa? Tidak ada kegagalan Tuhan di dalam hidup kita. Kitanya mungkin sempat gagal. Atau di kemudian hari dalam perjalanan. Kalau ada keliru-keliru, gagal-gagal dalam bentuk apapun dalam hidup ini, mungkin di bisnis, di pekerjaan, di karir, atau apapun. Jangan ciut nyali. Terus bertindak seperti konsep ilahi Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan. Lihat ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan terus menyatakan tuntunannya kepada Yosua bin Nun
abdi Musa itu demikian. Nah ini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, asal ada firman, kegagalan, kelam kabut, semua bisa kita lalui bersama Dia. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, ini yang paling penting. Kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Kenapa saya mesti uprek-uprek jemaat? Saya WA-in. Japri saya. Saya sudah diingatkan oleh tim admin. Sudah di broadcast semua ke anak-anak Tuhan. Nggak apa-apa. Aku sambil supaya nggak lupa HP gitu ya. Saya ingatkan lagi. Ada yang saya namai, saya sebut namanya. Malam ini join ya. Sekali lagi, tidak kurang bobot kalau di hadapan saya seperti malam ini, 100 orang lebih, akun lebih, atau mungkin hanya beberapa akun. Tidak mengurangi bobot yang harus saya sampaikan. Tetapi kenapa hati saya mesti menggebu-gebu mengharapkan, ayo anak-anak Tuhan. Ini pelajaran penting. Kita di generasi yang tidak kenal ada dampak peperangan secara konflik antar bangsa. Ya, yang zaman dulu itu ceritanya yang seru-seru kayak begitu. Justru kita sedang menghadapi suatu keadaan yang dalam tanda kutip orang bilang musuhnya tidak kelihatan, namanya virus. Dampaknya jagat, saudaraku. Ya. Apakah ini juga seperti yang dikatakan orang bahwa wah ini ngalah-ngalahkan perang dunia kedua? Saudaraku yang dikasihi Yesus, apakah ini bagian dari perang dunia ketiga? Kita juga tidak tahu. Iya. Nah, kalau dalam pelajaran hidup seperti ini, kita masih tidak bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebagai seorang anak Tuhan yang sudah diberi pengertian ini, aduh, saya mesti bicara apa lagi, saya tidak tahu. Saya mungkin harus melihat saudara marah dengan saya barangkali karena saya mesti dorong terus, ayo. Dengar firman, cari firman ini, bersekutu dengan firman. Supaya apapun yang terjadi, situasi sekeliling, kalau kondisi kita itu betul-betul ya fit secara rohani, secara iman. Kalau kita dikasih kesempatan hidup, kita bisa lewati segala sesuatu. Maaf kata, saya mesti harus berkata. Kalau toh harus satu waktu berakhir perjalanan ini, bukan hal yang menakutkan, tapi justru kebahagiaan. Karena kita disambut Tuhan dalam kerajaan surga. Saya mesti bicara realitas. Walau doaku kiranya diberikan umur panjang semua. Yang bicara, yang sedang ibadah semua, yang melayani, supaya masih banyak menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi harus saya sampaikan hal-hal seperti itu tadi. Supaya kita paham. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Itu nyanyian yang berapa waktu silam ketika saya perjalanan ke Manado. Ketemu orang di sana, di mana-mana nyanyi lagu itu. Saya renungkan memang betul. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup itu adalah kesempatan. Untuk apa? Menghasilkan sesuatu. Baik hamba Tuhan, full-timer, part-timer, pelayan-pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, divisi-divisi dalam pelayanan gereja atau jemaat biasa yang saudara terus berdoa, saudara bisa ya menjadi saluran berkat secara keuangan, mendukung pelayanan gereja di mana saudara ada. Itu bagian-bagian penting dari kehidupan ini, kita menghasilkan ya sesuatu yang manfaat bagi kemuliaan Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah. Ini loh yang saya ingin supaya saudara tahu. Jangan pernah tidak siap. Yang berikutnya, bersiaplah sekarang. Tanggal 7 Januari. Ya jangan kita, mungkin kalau yang tidak kena dampak, nggak merasa apa-apa. Atau yang kena dampak, jadi lesu, letih, lunglai. Ya, aku gini tidak ada harapan. Aku tidak punya keinginan apa. Salah, Tuhan bilang, persiapkan.
Saudaraku ini kasih Yesus. Ya, saya bangun tuh konsep hidup seperti itu. Kalau saya bisa ada seperti sekarang ada, saudara saksikan, engkau dengar suara yang keluar dari mulutku, ada bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa prinsip ini saya bangun? Saya tidak mau mandek, walaupun mungkin harus satu waktu di waktu yang sudah mengalami kedukaan yang... Ya, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Bersiaplah sekarang. Yang kedua, seberangilah sungai Yordan ini. Apa? Jalani kesulitan, tantangan. Ya, hari-hari ini. Saudaraku ini kasih Yesus, seberangi. Jangan saudara, terlalu dalam masalah ini. Nanti kalau tenggelam gimana? Enggak. Kalau Tuhan bilang seberangi, pasti Tuhan akan melengkapi dengan sesuatu di luar batas kemampuan akal manusia kita. Jangan menyerah. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jangan menyerah bagi yang saat ini dalam pergumulan. Tapi jangan jumawa ketika saudara merasa tidak ada apa-apa. Ingat. Ingat itu, ingat. Keluargaku semua. Yang berikutnya setelah koma, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan. Tujuannya, siapa yang punya tujuan Tuhan? Kita melangkah, kita menjalani hidup orang Israel, melangkah keluar dari Mesir, menuju tujuan yang Tuhan tunjukkan. Apa itu tujuan Tuhan? Makanya Israel itu ada sampai sekarang. Itu yang ditempati itu tanah perjanjian itu loh. Ya makanya dunia tidak bisa buat apa-apa. Itu yang ditempati sekarang tuh. Israel, Palestina. Ini Kanaan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Kok bisa ya begitu? Ini karena tujuan Tuhan. Agar Tuhan dimuliakan. Segenap bangsa tahu gitu loh. Bahwa kalau dia berencana, tidak ada yang bisa gagalkan. Kalau hidupku, hidupmu ada dalam rencana Tuhan, tidak ada yang bisa gagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang akan kuberikan. Nah, ini. Ini bonusnya. Ini bonusnya. Siap. Pertama, kedua, seberangi itu lewati semua. Ada tantangan, jangan kecepek-kecepek di sini. Ya. Itu tidak akan sampai di Kanaan kalau tidak nyebrang Sungai Yordan. Jadi hidup itu memang sewaktu-waktu begitu. Hari-hari ini yang kena dampak di kerjaan, di usaha, ya bidang bisnis apapun yang sudah alami, nggak usah kecil hati. Nikmati dengan syukur, dengan tetap berharap kepada Tuhan, dan berkeyakinan. Aku harus melewati ini. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi tolong diingat, saudara-saudara, bersiap, seberangi, menuju kuberikan. Ya, kita akan nikmati itu. Ya. Musa dilanjutkan Yosua. Sekarang Yosuanya mati. Rusakkah rencana Tuhan? Kita lihat jawabannya. Hakim-Hakim 1 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel itu bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Puji Tuhan. Iya kan? Bertanyalah orang Israel. Nah ini, makanya saudara, saya wanti-wanti dari sejak Desember. Jangan ada yang tanya ke dukun. Ya, kalau sampai ada yang sempat tanya ke orang pinter, wah saya itu nggak pergi ke gua yang angker Pak, itu ada buka ya outlet di mall Pak, itu tukang ramalnya. Saudara bertobat. Telepon saya akan layani, saya doakan saudara. Lebih baik saudara jujur daripada saudara telat terlambat nanti, kaset. Ya, selalu saya mengingatkan, jangan ada. Kalau mau minta petunjuk Tuhan, firman Tuhan. Maka nanti Tuhan nuntun. Musa mati. Waduh, kayak kiamat, saudara. Bayangkan. Tokoh sentralnya waktu itu. Tapi faktanya enggak. Tokoh sentral sesungguhnya Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus.
Sekarang sudah melewati sungai Yordan. Sudah mau masuk ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, di Kanaan. Ada 7 suku di situ. Orang Yebusi, orang ya tinggi besar, raksasa-raksasa itu. Semua bisa teratasi selagi bertanya, minta petunjuk firman. Ini makanya ayat, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan ini luar biasa, ini Tuhan katakan, ya kan? Jadi mati orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah dari kami yang harus lebih dulu maju menghadap orang Kanaan itu berperang melawan mereka? Ayat 2, firman Tuhan. Nah ini, saya fanatik pada firman Tuhan. Saya minta saudara, yuk fanatik. Hidupmu sangat tergantung kepada firman. Karena hidupku ada itu karena firman. Jadilah, maka jadi kita dibentuk. Jadilah proses penebusan. Jadi firman itu turun dalam Yesus. Natal. Ya, nanti berapa bulan lagi paketnya Natal, Paskah itu. Di dalam Paskah itu paketnya satu paket komplit, saudaraku ini kasih Tuhan. Dia sengsara, ya, disalib, mati, turun ke alam maut. Ini yang jarang pendeta sampaikan. Ya, dia keluar dari maut. Tentu sudah dari kubur, maut saja dilewati. Dia hidup dan dia mengatakan, tenang, aku akan pergi sana menyediakan tempat bagimu. Walah, penuh kepastian semua kekristenan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, maka tidak ada alasan untuk kita masih mencari-cari. Kalau saudara betul-betul minta petunjuk firman. Tuhan yang memberikan petunjuk. Dan singkat cerita, saudara yang dikasih Tuhan. Musa mati, Yosua mati. Faktanya Israel masuk negeri perjanjian. Kenapa? Rencana Tuhan yang ingin dijadikan itu betul-betul terjadi. Ini pegangan yang harus saya dan saudara lakukan. Kalau kita tidak tanya lagi sama Tuhan, tanya kepada siapa? Iya kan? Maka awal trainingnya Musa itu terus komunikasi dengan Tuhan. Lanjutannya juga juniornya Musa, Yosua itu trainingnya juga ditraining terus lewat firman yang diterimakan kepada Musa. Musa sampaikan lagi. Disadarkan bahwa seorang Yosua tidak mampu, selalu dia juga minta petunjuk firman. Yosua tidak ada, sadar pula orang Israel tidak mampu tanpa petunjuk firman. Maka Tuhan berfirman, dan hari-hari ini kita harus sadar tidak mampu tanpa petunjuk tuntunan firman. Walau mungkin saudara secara garis besar tidak kena dampak dari pandemi ini, oke, puji Tuhan, bersyukur, saya juga girang akan hal itu. Tidak semua kena, tetapi harus tetap waspada, berjaga-jaga. Kenapa? Kita ini tidak tahu apa yang bakal terjadi. Makanya kita sandar dia. Yeremia 10 ayat 23, luar biasa ayat ini. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Amin. Tidak ada orang hebat yang bisa menata langkahnya sendiri, bisa berdiri dengan kekuatan sendiri. Walaupun ada istilah, kita masih mandiri. Itu tentu dalam perspektif tertentu yang berbeda. Tetapi dalam secara realitas kehidupan, sederhana aja contoh, saudara bisa duduk, saudara bisa berdiri, itu anugerah. Karena semua sistem dalam hidup kita, di otak kita, ini masih oke semua. Ya, ketika kita melihat, dan moga-moga dijauhkan kiranya, seorang terganggu sedikit aja, kejedok aja tanpa sadar, kena saraf penting. Maaf kata saudaraku, ngiler, tak berdaya. Kini kita mau angkuh apa? Iya kan? Saudara kena kasih Yesus. Tidak ada yang bisa kita jadikan alasan untuk kita angkuh, kita sombong. Ya, aku tidak kena dampak. Hati-hati. Kita lebih baik hati-hati dalam segala keadaan. Nah, ini saudara, tidak mampu. Saya bisa bicara ini, anugerah.
tahun 90 sekian, tidak ada hujan, tidak ada panas. Pagi sebelum saya berdoa, saya biasa kumur, sikat, doa. Setelah itu saya memang biasakan jogging atau lari-lari. Ya, ini terjadi waktu bangun tidur, setelah bersyukur sebentar, sikat gigi. Ternyata air yang saya masukkan di mulut itu selalu tumpah semua. Jujur, waktu itu syok. Saya pikir, wah, stroke ini saya. Ya. Tahu-tahu ternyata waktu saya di hadapan cermin, mulut itu kebuka dan ketarik. Saudara-saudara Yesus, saya pikir stroke. Saya berdoa, kemudian saya ke dokter. Dan dokter periksa semua. Ternyata Bapalsi, ada kelumpuhan titik saraf 7. Ya. Dan itu yang pernah terjadi. Ngomong tidak jelas. Sempat 1 kali hari Minggu saya tidak ibadah. Tidak pelayanan. Dan itu hal yang paling jarang. Ya. Minggu berikutnya saya bangun rasa percaya diri saya. Saya tidak perlu syok lagi. Tapi waktu saya dengar rekaman khotbah saya, waktu saya katakan dalam kondisi seperti ini, saya tetap mangga sama Tuhan. Loh, ngomong bangga itu ternyata yang keluar mangga, saudaraku. Untung nggak belimbing. Ya, itu satu pelajaran edukasi penting buat hidupku secara pribadi. Dan aku paparkan, tipikal ya kepribadian saya itu open cut, saudara. Tidak ada yang saya sembunyikan. Nyaris dalam hidup inilah hidupku. Ya. Dan itu satu pelajaran. Kalau aku bisa bicara sampai hari ini, itu berkat. Itu anugerah. Ya, makanya anak-anak bersyukur kalau punya orang tua suka nasihati, ngarahkan yang baik. Jangan katakan bapak, ibu, papa, mama kok cerewet. Nah, ya. Habis Pak Gembala, terus kalau ketemu nyanyi. Oh, mungkin talentanya, saya bilang. Saya pernah tanya balik. Bersyukur enggak kamu diomelin? Karena dia bilang omelin. Iya, tapi ya judek juga. Untung loh orang tuamu tuh masih bisa ngomel. Maksudnya Pak Gembala, kamu bayangan enggak kalau punya orang tua bisu? Oh, enggak Pak Gembala, enggak apa-apa. Diomeli enggak apa-apa Pak Gembala, katanya begitu ya. Jadi bilang, ya bagus. Asal si orang tua juga ngomelnya dari firman ya. Jangan ngomel, menurut nenek moyang. Itu lagu lama itu. Menurut leluhur kita mesti. Itu buang. Ya, kita hormat kepada leluhur, bagus. Ingat kenangan ada, bagus. Tetapi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah, nggak usah dirilis. Nggak usah dirilis. Kalau orang tua kasih nasihat ini, nak, kalau kalian ndak sekarang ini belajar untuk mempertanggungjawabkan hidup, ya, kita ini manusia lemah, tidak berdaya. Kalau ndak bergantung Tuhan, mau bergantung siapa lagi? Coba lihat Yeremia tadi, 10 ayat 23, ya. Kok kadang-kadang kita itu bisa ngatur segalanya, kita itu bisa ya ngendalikan semuanya. Saudara, ketika kita diberi mandat oleh Tuhan, bisa mimpin sesuatu, mimpin kelompok, mimpin anak buah, mimpin anggota, karyawan, umpamanya, saudaraku dikasih Tuhan, itu hanya sekedar amanat. Lakukan dengan kasih, dengan sungguh-sungguh berdasar, tidak ada satupun yang aku layak untuk sombong, aku layak untuk bisa ngatur ini, ngatur itu. Ya, saudara ingat itu. Ini sebagai hamba Tuhan saya cuma mengingatkan buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Maka sekarang, ayo kita bangun pendirian di dalam hidup ini, bagaimana prinsip yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang masih belum pas, kita tata. Walau hidup ini masih belum barangkali
belum normal semua Pak, masih banyak kendalanya, banyak masalah. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus membangun diri secara benar. Contoh dalam Daniel 1 ayat 8. Ini klasik ya. 1 ayat 8. Tolong dibacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah ini. Saudara yang dikasih Tuhan, apa saudara pikir ini di posisi enak Daniel itu? Enggak, itu tawanan dia. Tapi karena dari awal setianya Tuhan sebagai orang muda yang setia, ya, lu setia kok ngalami juga Pak, ditawan juga bareng-bareng lah itu. Makanya kehidupan itu seperti itu. Apakah Tuhan salah? Enggak juga. Karena Tuhan punya rencana kehendaknya supaya jadi. Supaya apa? Daniel nanti dapat mendemonstrasikan keagungan, kedaulatan Tuhan Allah di tengah-tengah kekafiran bangsa Babel. Begitu juga hidup kita. Kita kadang-kadang berkeluh kesah, kita seolah-olah unjuk rasa protes sama Tuhan. Kenapa hidup sekali aja kok engkau izinkan aku dalam situasi seperti ini? Ayo ngaku, nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat jempol. Ayo dalam hati saudara. Kenapa mesti aku ngalami seperti ini? Kenapa kok aku, kok bukan orang lain? Nah ini jahatnya begitu. Kalau enak, seneng itu, diem-diem jangan orang lain tahu gitu. Tetapi kalau hal yang susah, yang sulit, ya masalah itu kenapa kok kami gitu kan? Nggak perlu sebetulnya sikap seperti itu. Sekarang dibuka rahasia kebenaran firman ini. Kenapa orang gak mengalami seperti hal yang sama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya, jangan salah paham. Orang yang beriman sungguh-sungguh, tekun, setia, kok mengalami kesulitan. Wah, itu ada rencana besar Tuhan yang akan dinyatakan. Yang setuju, percaya, ngerti, angkat jempol saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini kan kita semua tahu kan ceritanya Daniel kan. Dia tetap lakukan terus. Iya, di tengah-tengah tawanan tetap tidak enak. Ini kan sekarang kan sudah di kerajaan. Ya, tapi kan ada proses. Sebelumnya kan sama. Mungkin makan kurang. Ya, hidup tidak berarti. Budak statusnya, saudara yang dikasih Yesus. Kenapa? Karena kejahatan Raja Israel, wilayah utara, kejahatan Raja Selatan, Yehuda, rajanya itu tidak karuan, akhirnya semua. Tetapi tetap sekena pasti ada kekhususan bagi orang-orang yang membangun secara kepribadian benar di dalam kehendak Tuhan. Mesti beda. Makanya tolong, saudara hari-hari ini aku kok ngalami hal yang sama seperti ini. Ya, kalau itu mau saya kembalikan kepada diriku sendiri, akhirnya ujung-ujungnya salah persepsi dan akhirnya saya kehilangan gairah, semangat, kehilangan tujuan Tuhan dalam hidupku. Kenapa? Aku sampai berjuang, aku rela keadaan apa, aku tunggu di ruang isolasi. Lu kok malah kau panggil lo, kan gitu kan? Saudara dikasih Yesus, saya harus tetapkan pikiran dan diri saya. Enggak. Apapun yang kulakukan diperhitungkan sama Tuhan. Apa yang saudara kerjakan di situasi yang paling sulit, tetapi engkau tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Lakukan aja, kerjakan aja. Saya tetap mengerjakan. Di situasi ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Semua bentuk berbagai macam aspek kehidupan ini. Bangun terus. Ya. Saya mengatakan di beberapa bulan silam, waktu itu bahkan masih ada ya, ibu belum pergi ke sorga. Kawan perlu sesuatu hamba Tuhan di suatu tempat yang ini ya. Saudara yang dikasih Yesus, dia sampai saya harus mengutarakan ini lewat orang lain bahkan ya. Ya lumayan lah gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kaitan dengan keuangan. Saya bilang sama mendiang waktu itu, ini ada kawan gini. Ya.
Jawabnya apa? Ya kalau ada, lakukan aja. Oh ya, saya lihat ada. Ya, senilai seperti yang diharapkan itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya lihat di akun saya bilang, udah saya kirim. Karena dia mengalami semacam kegentingan lah, menyangkut bagaimana eksistensi seorang hamba Tuhan di suatu tempat dalam situasi seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu bagian-bagian penting. Ketika saya lakukan itu, ya Tuhan ya selalu ada aja. Wong, saya hampir 38 tahun melayani mengabdi Tuhan. Ya Tuhan cukupi, Tuhan pelihara. Ya, saudara yang dikasih Yesus, ternyata Tuhan kirim lewat saudara, anak-anak keluargaku ini semua. Menyerahkan persembahan. Saya amati, saya ingat ada hamba Tuhan di sana. Itu masih ada mendiang waktu itu. Saya bilang, yuk kita ini ya, kita kirim ya rekan hamba Tuhan ini. Yang saya syukuri, saya punya pasangan selama 37 tahun, ya menjalani kehidupan, ada kesepakatan, tidak pernah menghalangi niat suci yang kita harus kerjakan. Nah, itu yang membuat, waduh, support yang sedemikian itu yang kenangan yang sampai nanti saya pulang ke sorga. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam perjalanan hidup itu seperti itu. Sampai setelah beliau dipanggil Tuhan, saya lakukan yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya lakukan yang sama. Karena saya pelajari. Kadang orang, ya saya tidak underestimate menyinggung itu, tetapi kadang orang yang walaupun nampak Kristen, tidak kenal pelayanan, kalau konsep pemikiran tentang kepemilikan seolah-olah menjadi milik, yang masuk tidak bisa keluar. Saya ingat contoh itu khotbah pendeta-pendeta senior dulu. Kayak laut mati, itu hati-hati gitu ya. Maka itu yang saya lakukan. Sampai hari ini tadi, staf asisten saya melaporkan, butuh monitor lagi. Bolehkah? Saya bilang, adakah? Ada, beli. Langsung telepon THR. Saudara yang kasih Tuhan. Hujan lebat ini tadi. Dikirim kurir, kita pakai Gojek, kita tentu jaga ini ya, waktu apa kan. Ambil pakai Gosen atau apalah. Ya, saudara gue yang kasih Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jalan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Jangan sampai di dalam pemikiran kita, waktu kita dalam kesulitan, lantas kita stop semua prinsip-prinsip yang baik, yang benar, yang berkenan, yang kudus. Lantas kita ada alasan, karena kepepet gini, ngapain saya mesti harus melakukan lagi kebenaran. Saya berdoa, keluargaku semua tidak akan berpikir seperti itu. Aminkan ini. Apapun keadaan yang saudara alami, jalani dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang benar, yang sudah kita rintis dalam perjalanan hidup ini. Maka Kolose mengatakan ini, seperti yang dilakukan Daniel, ya. Segala sesuatu kamu kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau malam ini untuk disampaikan. Dan apa yang terjadi? Daniel nanti juga kan mengalami bonus-bonus kesempatan. Ada hal-hal spektakuler, entahkah itu gua singa, entahkah itu dapur api, masih harus dijalani, tapi tidak pernah berhenti. Pendirian hidup dalam kekudusan, dalam perkenanan. Apa yang sudah kita kerjakan jangan berubah. Karena ada kesulitan, ada wabah, ada masalah, ada jalan buntu, tetap lakukan aja. Justru Tuhan yang tidak pernah gagal akan menyatakan kedaulatannya lewat kehidupan kita, orang-orang yang dirancang Tuhan untuk jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan,
bagi tujuan Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Esther pasal 2 ayat yang ke-7. Kita tinggalkan Daniel. Daniel akhirnya menjadi tokoh melewati berapa generasi kerajaan, ya kan? Babel dikalahkan Media Persia, dia Daniel tetap sampai 5 atau 6 raja. Dia menjadi penasehat kerajaan. Padahal lain bangsa, ini orang budak sebetulnya. Makanya saya mengatakan buat kita, kalau Tuhan mau, tidak ada masalah untuk Tuhan memakai kita menjadi satu kepanjangan tangan dari rencana Tuhan dinyatakan. Esther 2 ayat 7. Yuk Pak. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Puji Tuhan, saudara. Kadang-kadang diri sendiri sudah sulit. Kadang kita harus menghadapi. Kok ada lagi ini kayaknya mau membebani. Nah, ini siapa? Mordekai. Sama, ini juga tawanan. Iya kan? Zaman rajanya Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Yesus. Sulit juga, tapi ketemu kesulitan tambahan. Sehingga ada peribahasa, sudah jatuh, ketimpa pohon, ya, tiang listrik, apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak berubah pendirian. Loh ini tiba-tiba saja, saudaranya Mordekai wafat. Dua-duanya wafat. Mungkin COVID, saudaraku. COVID tahun itu barangkali. Iya kan? Sisa anaknya ini, Hadasa, siapa? Esther. Keponakan yang ya sudah tinggal sendiri, yatim piatu. Maka Mordekai dikatakan menjadi, apa istilahnya tadi? Yang membimbing. Saudaraku ini kasih Tuhan, diri sendiri masih sulit. Makanya jangan jadikan itu, aku dewe masih sulit, orang ini kok minta tolong. Jangan ya. Kalau kita memang tidak mampu, ya kita doakan, kita ngomong yang enak. Ingat itu. Ini penting, saudaraku ini kasih Tuhan. Justru di balik yang gitu-gitu itu, Tuhan akan menyatakan sesuatu. Coba nanti ingat, cerita dari seorang Mordekai ini. Saudara yang dikasihi Yesus, seolah-olah dia menjadi penyelamat bagi bangsanya Yahudi di tengah kekuasaan kerajaan Ahasiweros, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya kan? Sampai satu waktu nanti menghantar anak keponakannya ini. Jadi tidak punya gairah yang terputus, tidak pernah kehilangan semangat. Dalam kesulitan seperti itu dia tetap ada gairah mengusahakan, ya, punya antusias. Ada ratu-ratuan keponakannya. Wah, ini ponakanku ini mungkin ikut dia usahakan coba. Jadi orang itu seperti itu. Hari ini kalau ada yang sudah kehilangan semangat, gairah hidup, gairah melangkah, bertobat ya. Ini firman tidak kebetulan disampaikan buat saudara malam ini. Saudaraku ini kasih bangun, bangkit, bersiaplah. Ya kata firman Tuhan tadi kan. Nah ini yang dilakukan oleh seorang Mordekai. Dan setelah ini jadi ratu Esther. Nah diam-diam di cerita yang tersembunyi. Rupanya Mordekai itu sempat ya memberikan jasanya kepada kerajaan dan tidak diperhitungkan. Karena ada persekongkolan mau membunuh raja. Ini dilaporkan oleh seorang Mordekai yang harusnya itu dapat suatu penghargaan kerajaan yang luar biasa, tapi itu dianggap sepi. Ya, jangan kecil hati pula. Kalau saudara sudah melakukan yang baik kok belum ada ya pengembalian jasa ini dari Tuhan atau dari orang lain, tidak usah kecil hati. Lakukan aja terus, tidak pernah berubah. Ya, nah nanti kita lihat rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Apakah dianggap, wah Tuhan ini tidur kali. Aku sudah melakukan begini, begitu kok tidak ada imbal baliknya. Jangan pernah gugat Tuhan. Ya, ingat itu. Tuhan tidak tidur. Benar, Tuhan tidak tidur. Dan akhir cerita, saudara Mordekai ini, ketika orang Israel dibawa, ya standar hukuman akan genosida, dibantai semua pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan gara-gara fitnah dari seorang Haman ya, seorang Haman itu semua bakal dibunuh. Tetapi menjelang saat itu terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan,
Raja nggak bisa tidur, gitu loh. Kalau Tuhan nggak bisa tidur, memang dia tidak suka tidur. Ini raja biasa tidur, ini nggak bisa tidur, dia panggil dayang-dayangnya, pejabatnya, suruh buka buku sejarah. Begitu dibuka, disebutkan ada kisahnya seorang Mordekai yang telah berjasa. Ditanya, lu dapat pahala apa dia? Belum apa-apa, nggak pernah dikasih hadiah apa-apa. Yang mana orangnya? Dikasih tahu, lah itu orangnya itu lagi ada di sana, itu Tuhan itu yang selalu duduk di pintu gerbang di sana. Panggil dia, saudaraku. Kemudian dipanggil pula Haman. Haman berpikir, wah berhasil fitnahnya, mau membantai ya Mordekai dan membantai seluruh bangsa Yahudi Israel pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Haman ditanya oleh raja, menurut kamu kalau orang berjasa menyelamatkan nyawa raja itu dapatnya apa? Oh, dikelilingkan dengan kereta kerajaan, diberikan jabatan tinggi-tinggi. Dia GR, saudaraku. Ya, orang tabur jahat akan tuai maut, itu sudah pasti. Orang tabur kebenaran yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai memberikan tuaian kepada saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Dan apa yang terjadi, saudaraku, kita semua tahu tentunya. Akhirnya, apa yang seperti kamu katakan, Haman, lakukan ini. Dia katakan kepada punggawa, untuk Mordekai. Justru Haman sudah menyiapkan tiang sulak untuk gantung Mordekai. Dibalik firman atau perkataan dari raja ini, gantung Haman itu pada tiang yang disiapkan untuk Mordekai. Dan seluruh bangsa Yahudi diselamatkan. Ingat, kalau apa yang kita kerjakan belum kelihatan hasilnya, berarti Tuhan sedang simpan. Untuk nanti akan ada rapelnya yang Tuhan sediakan. Jangan pernah lelah, berhenti untuk melakukan hidup dalam perkenanan Tuhan. Walaupun dikencet kesulitan, walau menghadapi jalan buntu kiri kanan. Jangan pernah berubah. Lakukan apa yang harus lakukan. Seperti yang Tuhan kehendaki. Niscaya anugerah berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan semua keluargaku yang kudoakan semua dalam rancangan Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Yuk kita tunduk kepala, kita doa syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau oleh anugerah-Mu Engkau memberikan petunjuk. Dan kami yakin Roh Kudus akan mengembangkan itu, menumbuhkan itu, dan terus membuat kami antusias, semangat, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami tidak perlu menoleh-noleh ke belakang melihat segala macam kekurangberhasilan kami. Kami tidak perlu menoleh sekeliling kami karena situasi yang begini dan begitu membuat ciut nyali. Tetapi mata kami mau tertuju kepada Tuhan. Pendengaran kami mau tertuju kepada firman. Maka petunjuk firman setiap waktu akan membawa kami mencapai segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Saya harap jangan ada yang turun dulu sebelum doa berkat selesai. Satu nyanyian kita nyanyikan. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Dan memberkati kita semuanya. Kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Iring di Kau Saja Tuhan. Iring di Kau saja Tuhan, selalu damai sejahtera. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darahnya. Aku hendak iring Yesus, Tuanku dan Rajaku. Jadikan hidupku baru, itu rindu dendamku. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa yang kelak. Aku tahu satu kali aku kan diberi menang. Aku hendak iring Yesus,
rahasiaku, jadikan hidupku baru, itu rindu denganku. Untuk doa penutup, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Mari kita doa, saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur di penghujung ibadah ini kami mohonkan rahmat, berkat, dan pertolongan-Mu atas semua anak-anak Tuhan, keluarga besarku semua dimanapun berada, para rekan hamba Tuhan, pendeta, evangelis, yang Kau tukasi dimanapun berada, Tuhan campur tangan, seluruh keluarga besar kami, diakan, divisi-divisi yang ada, guru-guru sekolah minggu, ya Tuhan, pembina remaja, pemuda, dan tim music, singer, song leader, ya Tuhan, dan berbagai divisi yang lain yang sedang bergabung bersama kami. Semua Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Keluarga besar kami di Jakarta, di Ujung Pandang, di Palembang, di Sumatera Utara, manapun saat ini berada, keluarga besar kami di Bali, Tuhan, yang hari ini join bersama-sama dalam ibadah PA, dan yang di luar negeri dimanapun berada, Tuhan Yesus, Engkau campur tangan, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Tuhan, Engkau yang menjawab mereka semua. Yang sakit Tuhan berkenan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit kepala, sakit apapun, Tuhan Engkau angkat. Kuasa firman memberi pengharapan, penguatan. Hati kami penuh damai sejahtera, hati gembira adalah obat. Sembuh sehat dari semua penyakit. Gangguan COVID ataupun sekalipun dinyatakan positif, dalam nama Yesus, Tuhan menjamah. Imannya bagus, imunnya bagus, Tuhan dimuliakan. Penyakit apapun, tumor, kanker, apapun, dalam nama Yesus, bagimu tidak ada mustahil kalau Engkau mau melakukan. Memberikan sembuh sehat buat kami semua, memuliakan Tuhan. Tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan. Kaitan pekerjaan, mata pencarian Tuhan, Engkau sumber dari segala berkat dan rezeki. Engkau curahkan semua atas setiap anak-anak-Mu. Dalam pengabdian kepada Tuhan, Engkau yang terus mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, seluruh keluarga besar kami yang hadir dalam ibadah Google Meet ini, Tuhan memberkati. Keluarga besar kami di Jakarta, Tuhan mengurapi hamba-Mu, Pendeta Dr. Handoyo Santoso selaku Ketua Sinode Gereja kami. Tuhan urapi beliau bersama keluarga hamba Tuhan, pengerja dan segenap jemaat di sana, Tuhan campur tangan. Ibu Maria Santoso selaku Gembala jemaat di Jakarta, Tuhan mengurapi beliau. Berikan kesehatan sempurna. Dan Tuhan diagungkan di dalam semuanya. Terima kasih ya Allah, Engkau melawat setiap kami yang hadir di dalam ibadah malam ini. Syafaat kami, Indonesia Tuhan berkati. Haleluya. Penuh damai sejahtera dan keselamatan daripada-Mu Tuhan melanda negeri kami tercinta. Sehingga negeri kami dipulihkan oleh anugerah kemurahan Tuhan. Bahkan negeri-negeri di seluruh muka bumi, Tuhan lawat, Tuhan tolong umat-Mu. Terima kasih ya Allah, segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan sekarang sampai selamanya. Dikau berkenan menaungi dan menyertai kami di sepanjang tahun ini dan seterusnya. Di dalam tuntunan Dikau Sang Immanuel. Terima kasih ya Allah. Sekarang saudaraku, terimalah berkat anugerah kasih Bapa yang begitu luar biasa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus akan membawa kita hidup di dalam perkenanan Tuhan untuk menjadi pelaku dari kehendak Tuhan terlaksana. Itulah tujuan hidup kita semua. Sampai Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita pulang ke surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.